Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan yang cukup insyaallah, dan semoga kesehatan yang ada ini mampu kita gunakan untuk hal-hal positif dan untuk hal-hal yang bermanfaat. Anak-anakku, melanjutkan materi kewirausahaan yang minggu lalu kita sudah membahasnya adalah terkait dengan persiapan-persiapan untuk menangkap peluang. Maka dari itu materi ini akan kita lanjutkan. Hanya saja saya ingin menyampaikan, mari kita terus mempertahankan semangat belajar ini supaya belajar ini mampu kita jalankan dengan senang hati, dengan bergembira, sehingga kalau suasananya bergembira di dalam hati kita, insya Allah kita akan ringan menjalankannya. Maka dari itu ini sangat penting sekali. Ada ghirah, ada semangat untuk belajar. Karena belajar ini adalah kita investasi untuk masa depan yang sangat lama sekali. Kita meyakini bahwa kita mampu melalui dunia ini dengan baik kalau kita ada ilmu. Demikian juga kita mampu mempersiapkan untuk akhirat kita dengan baik kalau kita ada ilmu. Maka dari itu teman-teman, belajar apapun, belajar dari manapun, belajar dari siapapun, tentang apapun, teruslah kita merasa senang dan bersemangat. Anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan bertindak menangkap peluang. Karena kemarin itu masih mempersiapkan, dipersiapkan hal-halnya. Kalau saat ini adalah saatnya eksekusi, saatnya mengambil suatu policy, mengetok palu, yes or not, ini adalah penentuan. Karena persiapan apapun tanpa dengan tindakan ini akan kosong adanya. Jadi setelah dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah bertindak, mengeksekusi, ya. Oke. Kita tahu Anda semua telah diberi dua anugerah yang luar biasa. Jadi ini siapapun, seluruh manusia itu diberikan modal yang sama. Apa itu? Berupa pikiran Anda dan waktu Anda. Terserah pada Anda untuk melakukan apa yang Anda senangi dengan keduanya. Oke. Sedikit kita berpikir bahwa kita ini manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala modal yang sama. Apa sekali lagi? Yang pertama adalah pikiran Anda. Anda punya pikiran? Pasti dong ya. Kemudian Anda memiliki waktu. Kita seluruh manusia itu diberikan otak yang sama. Bukan berarti yang cerdas itu kepalanya lebih besar, tidak. Semuanya dibekali pikiran. Dan pikiran ini adalah satu-satunya hal yang ini akan berkelana, akan berkecamuk, akan kemana saja sesuai dengan orang yang memikirkan. Maka dari itu jangkauan pemikiran kita itu adalah sesuka kita. Dan ini adalah sebagai anugerah terbesar. Kita tahu bahwa dengan pikiran ini kita mampu menseimbangkan antara dua sisi. Kita mampu mengambil hal yang terbaik itu dengan pikiran. Maka sumber Al-Quran itu sendiri adalah sumber yang pertama. Yang keduanya adalah As-Sunnah. Yang ketiganya adalah Ar-Ra'yu, yaitu akal atau pemikiran. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita ibaratkan pikiran kita itu adalah sebuah senjata yang Allah kasih kepada kita. Sekarang terpulang kepada Anda, terpulang kepada kita semuanya. Apakah senjata ini kita gunakan ataukah tidak? Kalau pikiran ini sering diasah, digunakan untuk berpikir, digunakan untuk memikirkan sesuatu, maka pikiran ini akan semakin lama semakin tajam, semakin lama akan semakin terasah, semakin lama akan semakin mampu menembus dari apa yang menjadi keinginan kita. Itu adalah pikiran. Tetapi kalau pikiran kita ini kita diamkan, tidak kita gunakan,
hanya berpikir hal-hal yang kecil saja, maka semakin lama akan semakin tumpul, bukan semakin tajam. Jadi pikiran kalau kita ibaratkan sebuah senjata, semakin diasah maka dia semakin tajam. Kalau pikiran ini adalah kita ibaratkan sebuah batu ake, ya sekarang kan lagi musim atau sudah lewat ya. Semakin dielus akan semakin mengkilap. Pikiran kita gunakan untuk berpikir, maka dia akan semakin cerdas, semakin dalam. Dan semua manusia itu diberikan modal yang sama, yaitu memiliki pikiran. Dengan pikiran ini kita mampu menseimbangkan ya antara dua sisi, keburukan dan kebaikan, kemanfaatan dan kemubadziran, kesuksesan dan kegagalan. Itu adalah dari pikiran. Kemudian yang kedua, Allah memberikan modal yang kedua adalah sama, yaitu berupa waktu Anda. Presiden waktunya sehari semalam juga 24 jam. Gubernur, bupati, Pak RT pun, nah, tidak terlepas anak-anak semuanya, para santri, para siswa, itu juga diberikan modal yang sama. Sehari semalam adalah 24 jam. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang waktu yang sama ini terpulang kepada kita. Akankah kita manfaatkan secara baik sehingga 24 jam ini bernilai yang tinggi, ataukah 24 jam sehari semalam ini tidak ada gunanya karena kita tidak melakukan apapun? Kita tahu satu-satunya yang tidak bisa dilawan, Anda bisa melawan musuh, Anda bisa melawan kekuatan, tetapi sekalipun Anda tidak akan pernah melawan waktu. Tanpa terasa pandemi sudah hampir 9 bulan di Indonesia. Pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah, pembelajaran mandiri sudah berlangsung selama itu pula. Sekarang yang didapat siswa itu kira-kira sama apa beda? Pasti beda. Karena siswa ada yang memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif, memanfaatkan waktunya hal-hal yang berguna, memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Tetapi ada juga yang mengisi waktunya hanya dengan keluh kesah, mengisi waktunya hanya dengan bermain, mengisi waktunya hanya untuk bercengkrama dengan teman-teman, mengisi waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dia tidak akan memberikan manfaat apapun. Ingat, waktu berputar terus dan tidak ada yang bisa menghentikan. Tahu-tahu sekarang sudah 9 bulan. Tahu-tahu sebentar lagi nanti sudah ujian semester. Tahu-tahu nanti sudah kenaikan kelas. Tahu-tahu nanti sudah begitu terus. Al-waqtu kasyaifi idza lam taqta'hu qatta'aka. Waktu itu diibaratkan seperti pedang. Kalau kau tidak menggunakan pedang itu untuk melibas, maka kau akan kelibas dirimu sendiri. Kalau 9 bulan selama di rumah ini kamu maksimalkan, belajar dari apapun, belajar melalui apapun, belajar tentang apapun yang berguna untuk kalian, maka insya Allah kalian sudah satu tahap akan meningkat. Tetapi kalau waktu Anda itu tidak digunakan, pikiran Anda tidak digunakan, maka tidak ada apapun yang bisa dihasilkan. Maka dari itu sekali lagi, untuk mampu bertindak menangkap peluang itu, semua diberikan kesempatan yang sama. Semuanya diberikan modal dasar yang sama, dua modal dasar yang sangat luar biasa. Kita mampu bertindak karena kita memiliki pikiran, oh ini perlu saya lakukan, oh ini saya harus melakukannya sekarang. Karena kebaikan itu yakunu subahan fala tanzur masya'an. Kalau kamu berada di pagi hari, jangan nunggu berbuat baik di sore hari. Yakunu masya'an falam tanzur subahan. Kalau kau berada di sore hari, tidak usah menunggu waktu pagi hari untuk berbuat baik. Kalau kebaikan itu jangan ditunda, lakukan sekarang. Karena waktu terus bergulir.
tidak akan mampu, ada yang mampu untuk melawan waktu. Waktu tidak akan berlaku surut, terus berjalan. Kalau kita tidak menggunakannya, kita akan kelibas waktu sendiri. Ya, teman-teman, ini terserah pada Anda untuk melakukan apa yang Anda senangi terkait dengan Anda gunakan waktu, Anda gunakan pikiran Anda. Kalau Anda itu memang betul-betul ada niatan yang kuat untuk menghasilkan uang, ada niatan yang kuat untuk melakukan sesuatu sebagai ibadah karena tujuannya adalah kebaikan, maka lakukan. Banyak orang yang dia hanya berpikir saja, berhenti sampai di situ, tetapi tidak bertindak. Kemudian banyak orang yang sebetulnya memiliki waktu tetapi dia tidak gunakan. Maka ingat pesan Rasulullah, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Sababaka qabla haramik, ya. Mudamu, saat mudamu ini sebelum datang masa tuamu. Kalau masih muda kamu bergegas, kamu sikat, kamu energik, kamu mampu melakukan apapun, tapi kalau sudah tua nggak bisa. Faraghuka qabla sughlik. Gunakan masa luangmu saat pandemi ini, belajar lebih fleksibel, waktunya lebih banyak. Qabla sughlik, sebelum kamu sibuk. Kalau nanti kamu sudah di pesantren, kalau nanti kamu sudah masuk kelas, kalau nanti kamu sudah semuanya akan lebih rumit, waktunya lebih sempit, akan lebih sibuk. Maka dari itu gunakan kesempatan itu. Ya. Mumpung masih muda, mumpung masih longgar, ya. Sihataka qabla saqamik. Gunakan selagi kamu masih sehat ini, masih sehat sebelum datang sakitmu. Kalau sakit kamu tidak bisa ngapa-ngapain, ya. Ghinaka qabla faqrik. Selagi ada uang saku, ya. Selagi masih kaya, selagi ada sesuatu yang kita pakai. Qabla faqrik. Kalau kita sudah fakir, tidak punya apapun, tidak bisa berbuat banyak. Hayataka qabla mautik. Gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Kalau kita sudah mati, sudah selesailah. Wassalamualaikum. Sudah tidak ada lagi. Maka dari itu, sekali lagi, 2 hal yang sangat luar biasa ini kita manfaatkan untuk bertindak menangkap peluang. Pikiran Anda dan waktu Anda. Makanya orang yang sangat bijaksana itu adalah yang mampu mengendalikan pikirannya untuk hal-hal positif, dan orang-orang yang mampu menggunakan waktunya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat. Oke, Anda dan masa depan anak-anak Anda akan ditentukan oleh pilihan yang Anda buat sekarang. Anda besok punya keluarga, Anda punya anak. Nah itu, nasib ke depan itu ditentukan dengan pilihan kita. Artinya apa? Setiap pilihan itu membawa konsekuensi. Bukan besok, ya. Anda buat sekarang, ya. Jadi pilihan sekarang ini membawa dampak besok. Bukan pilihan besok, pilihan sekarang. Karena itu bertindaklah untuk menangkap peluang, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal yang terkecil. Tidak usah muluk-muluk berpikir hal-hal yang besar, tetapi tidak bisa kita lakukan. Lakukan yang bisa dilakukan. Lakukan dari saat ini. Dan kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil. Kalau itu sudah mampu kita jalankan, ya sudah. Kita nikmati saja. Ya. Kita mampunya memulai dari diri sendiri, ya udah jalankan sendiri. Ngajak orang, belum, ya udah diri sendiri aja nikmati. Kita mulai dari sekarang. Nggak usah nunggu nanti-nanti. Orang menunggu nanti nggak apa-apa. Tapi kita mulai dari sekarang. Orang mau melakukan hal-hal besar, oke, kita pun mau. Tetapi saat ini saya melakukannya adalah hal-hal yang kecil. Lakukan hal-hal yang kecil. Tapi jangan tunggu waktu lama. Saya pikir ini sangat penting sekali untuk kita. Karena berwirausaha sekali lagi itu adalah ilmunya sedikit, tinggal pelaksanaannya. Sama seperti orang berenang. Mungkin teorinya ceburkan tubuh Anda ke kolam renang, gerakkan tangan Anda, gerakkan kaki Anda. Sesimpel itu.
Tapi coba Anda lakukan, praktekkan. Butuh berlatih. Diulang-ulang sampai kita bisa. Sama juga seperti nyetir mobil. Bagi yang belum bisa, tinggal colokkan kunci, injek remnya, kemudian tekan sedikit gasnya sambil lepaskan, udah selesai. Teorinya begitu. Tetapi praktiknya membutuhkan latihan. Sama berwirausaha. Kita secara teori sudah kita sampaikan. Tetapi apakah Anda mampu berbuat atau tidak, itu terpulang kepada Anda. Lakukan dari diri sendiri, lakukan dari sekarang, dan lakukan dari hal yang kecil. Untuk bertindak, menangkap peluang. Saya pernah ditanya oleh guru saya dulu, kamu berwirausaha yang cari apa? Mencari uang, mengumpulkan uang. Semua menjawab begitu. Tetapi ada satu peserta dia yang mengatakan, saya akan bertindak mengambil uang. Serambi dia maju, kemudian uang yang dipegang oleh gurunya tadi diambil. Maka gurunya mengikhlaskan. Betul sekali. Yang cepat adalah mereka yang mampu bertindak, dan bukan hanya berkeinginan saja, tidak. Yang merencanakan saja tidak, tetapi dia bertindak, mengeksekusi, memulainya dari sekarang. Semoga Anda bahagia dengan anugerah yang menakjubkan, dengan pikiran Anda, dengan waktu dan kehidupan yang Allah berikan kepada Anda. Semoga kalau kita mensyukurinya, kalau kita meridhoinya, pasti Allah akan menambahkan yang lain. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kalian bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, maka Allah akan berikan tambahan-tambahan yang lainnya. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi awas, kalau kamu tidak mau bersyukur, akan saya siksa dengan siksa yang pedih. Bersyukur itu bukan hanya ucapan, ada syukur qauliyah, alhamdulillah, syukurillah, ucapan. Tetapi ada i'tiqadiyah. Kita betul-betul ridho, kita betul-betul senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kesyukuran yang ketiga adalah berupa tindakan. Wujud nyata kita bertindak itu adalah wujud daripada syukur. Nah, kalau kita sudah bersyukur secara qauliyah, i'tiqadiyah, dan af'aliyah, insyaallah Allah akan memudahkan kita menambah. Tetapi kalau kita sudah diberikan anugerah yang kecil sedikit saja, kalau kita tidak bersyukur, ya Allah tidak akan menambahnya. Kita sudah diberikan hal kecil tapi tidak mampu amanah untuk menjalankan yang kecil ini, maka Allah tidak akan memberikan yang besar. Maka lakukanlah hal yang kecil pun, kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari saat ini, insya Allah berkah adanya. Itu barangkali yang saya sampaikan. Saya akan sedikit menambah ya. Bidang usaha kelompok kreatif, ya ini kan banyak ya, kelompok introvert yang dominan lebih sesuatu untuk kegiatan yang produksi, misalkan ini makanan ya, ada beberapa pilihan kalau Anda mau memulainya. Hal-hal itu adalah usaha di bidang makanan dan minuman, ada resto, ada kafe, ada catering ya. Saya sendiri juga salah satu di minuman ini. Ini tergantung sebetulnya apa saja, itu kan siapa yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, semuanya butuh makan, butuh minum, sehingga kita tinggal menyediakan saja. Yang kedua, kerajinan. Ada membuat gerabah, membuat boneka, atau patung-patungan, atau apa. Hal-hal yang menarik, yang dibutuhkan, banyak dibutuhkan. Atau Anda berwirausaha dalam hal logam. Bisa pompa air, alat-alat rumah tangga, dan lain. Atau pertanian, agrobisnis. Ya, tanam sayuran, kecil-kecilan, di pekarangan rumah dulu, misalkan. Atau buah-buahan. Anda lakukanlah, jangan menunggu. Waktunya keburu habis. Yang kelima, peternakan dan tambak. Anda pelihara ayam, Anda pelihara udang, bandeng, dan lain sebagainya. Saya pikir itu bisa disambil lah. Sambil belajar, tapi juga berwirausaha. Memiliki, ini loh, nggak apa-apa, ngingu ayam, itu kecil. Ada teman saya itu dulu hanya punya telur satu. Kemudian ditaskan jadi ayam. Ayam kemudian setelah banyak ditukar dengan kambing. Kambing setelah banyak ditukar dengan sapi. Sekarang sudah beranak pinak. Sapinya banyak. Jadi jangan anggap sesuatu yang besar itu adalah berawal dari yang kecil. Yang keenam,
membuat rajutan, bordir, renza, pakaian, hiasan, hiasan dinding dan lain sebagainya. Anda memiliki spesifikasi, saya yakin. Yang ketujuh, bisa berupa sablon. Sablon banyak sekali, mau sablon pakaian, mau hiasan, mau reklame ya, mau kaos, mau apapun. Sablon. Itu bisa dipelajari itu 1-2 hari itu bisa. Modalnya kecil, tidak sampai 500.000 sudah bisa. 100-200.000. Saya dulu pernah saya usaha ini. Saya nyablon gelas plastik itu. Dan itu bisa mendatangkan uang. Yang kedelapan, penerbitan. Mau menerbitkan kalender mau apa terserah. Yang kesembilan, mainan anak-anak. Bisa itu. Atau membuat kartu ucapan misalkan. Kartu identitas, banyak sekali. Atau membuat karya intelektual. Anda suka membuat buku, komik, software komputer dan lain sebagainya. Ini adalah usaha di bidang kreatif. Ada pilihan-pilihan usaha di bidang konsultatif. Anda memiliki jasa konsultasi, biro jodoh, bukan itu ya. Konsultasi, konsultan bangunan, konsultan lingkungan, konsultan apa? Atau Anda mendirikan kursus-kursus. Ya, saya dulu begitu, guru privat ya. Dapat juga, bisa buat makan, bisa buat kuliah. Yang ketiga, pusat kebugaran dan pelatihan olahraga. Atau Anda di bidang perdagangan. Ya, dagang ini paling cepat. Kemudian usaha kecil di bidang servis, biro jasa nih, biro teknik. Apa? Kalian buat bengkel, membuat jasa perbaikan HP dan lain sebagainya. Atau jasa pengetikan, perintalan misalkan. Atau fotokopi. Atau penjilitan misalkan, atau sablon pesanan, benar. Atau perbengkelan, atau kontraktor dan jasa perbaikan bangunan misalkan. Anda punya keahlian apa? Servis sanyo. Sekarang itu tulis saja, siapa butuh servis sanyo, hubungi nomor sekian. Facebook, ya, media sosial sekarang. Orang-orang mengenal. Orang tidak akan mengenal kalau kita tidak mengenalkan diri. Sehingga perlu status itu penting. Oh, orang ini ahli ini, oh, ahli ini. Yang kedelapan, rumah kos, apartemen, ya, makelar juga boleh, makelar yang Islami ya, mempertemukan antara pemilik barang dengan orang yang membutuhkan. Nah, biasanya begitu. Itu apa banyak yang halal juga. Bidang usaha kelompok analitis, wah ini udah pinter-pinter ya. Tadi jasa terjemahan, kalau Anda mampu bisa itu. Bisa jasa reparasi perangkat elektronik dan teknologi informasi, misalkan HP, laptop, komputer, banyak. Karya intelektual, ya bisa. Pembuatan makalah, pembuatan apa, itu kan banyak itu yang dipocoknya ya. Kemudian yang keempat, perancang busana. Nah ini barangkali kalau yang punya keahlian khusus. Atau binatu ya, tukang cuci, laundry, bisa. Atau jasa jahit, tukang jahit ya boleh ya. Itu ada hanya sekedar contoh-contoh yang Anda bisa mengeksekusinya tanpa nunggu besok karena Anda sudah memiliki keahlian itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semuanya bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan, dan saya pun juga hanya tidak berbicara tetapi saya pun berlatih untuk bisa mengimplementasikan dari apa yang saya ucapkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.